Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azin Hilmi Hakim dengan NIM 19442937 PT 08069 dari kelompok 2 dengan asisten pendamping Mas Fulki Almas Asalim. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan kegiatan mini project acara 3, acara penanaman dan pemupukan. Oke, masuk ke pendahuluan. Pertama ada penanaman. Untuk penanaman sendiri artinya adalah salah satu kegiatan untuk budidaya tanaman. Penanaman memiliki arti yakni kegiatan menanam suatu benih maupun bibit pada suatu lahan. Kemudian ke penjelasan pupuk dan pemupukan. Pupuk merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam tanah untuk menyediakan unsur hara penting bagi tanaman. Pemberian pupuk merupakan kegiatan penting dalam pertanian. Pemupukan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan dan menyediakan hara penting yang dibutuhkan tanaman sehingga tanaman dapat tumbuh optimal. Pemupukan harus dilakukan dengan tepat jenis, dosis, dan waktu. Kemudian fungsi pemupukan. Fungsi pemupukan yakni untuk mengganti unsur hara yang hilang dengan menambah persediaan unsur hara yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi tanaman. Kemudian untuk tujuan mini project sendiri adalah untuk mengetahui bagaimana cara pemeliharaan tanaman mulai dari penanaman, pemupukan, hingga pemanenan tanaman pakan. Untuk alat yang digunakan adalah cetok, polybag, penggaris, dan kamera. Untuk bahan yang digunakan adalah biji jagung, tanah, serta pupuk. Masuk ke kegiatan praktikum. Pertama ada klasifikasi dari tanaman yang saya gunakan, yakni jagung atau Zea mays. Kingdomnya plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, ordo Graminae, famili Graminaceae, genus Zea, dan spesies Zea mays. Untuk media yang digunakan, yakni tanah pada wadah polybag. Oke, penyiapan media tanam dilakukan dengan memasukkan tanah ke dalam polybag. Setelah media tanam siap, benih jagung ditanam sebanyak 2 biji untuk setiap polybag. Proses pemeliharaan yang berupa pengairan dilakukan sebanyak 2 kali sehari pada minggu pertama dan sebanyak 1 kali sehari pada minggu kedua. Kemudian ada penyiangan yang dilakukan untuk membersihkan tanaman liar yang tumbuh di sekitar tanaman. Untuk parameter yang diukur berupa tinggi tanaman, jumlah daun, serta luas daun. Pemupukan dilakukan menggunakan pupuk air cucian beras dengan perlakuan beda dosis. Pada tanaman pertama menggunakan dosis 100% air cucian beras dan tanaman kedua menggunakan dosis campuran 50% air cucian beras ditambah dengan 50% air biasa. Pemanenan dilakukan pada minggu keempat. Jagung memiliki akar serabut dan tidak memiliki nodul. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Untuk minggu pertama, kedua tanaman tidak diberikan pupuk. Tinggi tanaman yang pertama 19,5 cm, tinggi tanaman kedua 20 cm. Kemudian untuk jumlah daun, keduanya sama, memiliki 2. Untuk luas daun, tanaman pertama 13,65 cm kuadrat, dan luas daun tanaman kedua 14 cm kuadrat. Untuk minggu kedua, masih perlakuan tanpa pupuk. Tinggi tanaman pertama 28 cm, tinggi tanaman kedua 27,5 cm, dengan jumlah daun sama yakni 3. Kemudian untuk luas daun tanaman pertama 22,4 cm kuadrat dan luas daun tanaman kedua 22,22 cm kuadrat. Untuk minggu ketiga, tanaman pertama diberikan perlakuan pupuk air beras sebanyak dengan dosis 100%. Kemudian untuk tanaman kedua diberikan pupuk air beras 50%. Tadi campuran 50% air beras dan 50% air biasa. Tinggi tanaman pertama adalah 42 cm, tinggi tanaman kedua adalah 35 cm. Untuk jumlah daun juga masih sama, 4. Ya. Kemudian luas daun tanaman pertama 37,8 cm kuadrat dan luas daun tanaman kedua 31,5 cm kuadrat. Untuk minggu keempat, lanjutan dari perlokan pada minggu ketiga, tinggi tanaman untuk tanaman pertama yakni 45 cm, tinggi tanaman kedua 38 cm, untuk jumlah daun sama, sekarang menjadi 5, kemudian untuk luas daun tanaman pertama 45 cm kuadrat, dan luas daun tanaman kedua adalah 38 cm kuadrat.
Kemudian ke pembahasan hasil, tinggi tanaman jagung yang diberikan dosis pemupukan 50% memiliki tinggi yang lebih rendah dibandingkan jagung yang diberikan dosis pemupukan 100%. Jumlah daun pada kedua tanaman adalah sama pada setiap minggunya. Luas daun tanaman yang diberikan dosis pemupukan 50% memiliki luas yang lebih kecil dibandingkan yang diberikan dosis pemupukan 100%. Pembahasan pemupukan untuk jenis pupuk yang digunakan adalah air cucian beras. Metode pemberian merupakan menggunakan metode top dress placement, yakni pemupukan yang ditempatkan di atas permukaan tempat tumbuh tanaman atau di sisi tanaman. Untuk kandungan nutrien yang terlarut dalam air cucian beras adalah 80% vitamin B1, 70% vitamin B3, 90% vitamin B6, 50% mangan, 50% fosfor, 60% zat besi. Air cucian beras putih memiliki kandungan unsur hara yang lebih tinggi dibandingkan air cucian beras merah. Kandungan nutrisi beras yang tertinggi terdapat pada bagian kulit ari. Faktor yang mempengaruhi. Untuk faktor yang mempengaruhi adalah waktu pemupukan dan dosis pupuk. Jagung yang diberikan air cucian beras dengan dosis 100% membuat produktivitasnya lebih baik dibandingkan dengan jagung yang diberikan dosis 50%. Dijelaskan bahwa selain waktu pemberian pupuk yang tepat, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah dosis pada saat pemupukan. Tanaman harus dapat tercukupi jumlah haranya, namun tidak sampai kelebihan. Kesimpulan, berdasarkan mini proyek yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa pemeliharaan tanaman terdiri atas rangkaian kegiatan penanaman, pemupukan, dan pemanenan. Pemupukan dengan dosis yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula. Tanaman jagung yang diberikan dosis 100% air cucian beras memiliki hasil pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan tanaman jagung yang diberikan dosis 50% air cucian beras. Faktor yang mempengaruhi adalah waktu pemupukan dan dosis pemupukan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Kemudian untuk lampiran, yakni perhitungan dosis pupuk, di sini saya mengambil ada di bagian sini, yakni P2 50% air cucian beras dan P4 100% air cucian beras. Berikut adalah footage video kegiatan mini project yang saya lakukan. Oke, sekian pemaparan laporan kegiatan mini project yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.